Halo, kembali lagi di Bayu Suara YouTube channel yang pada audio review kali ini kita akan membedah produk audio interface dari Behringer UMC 202 HD. Tapi sebelum dimulai boleh dong saya ingatkan Anda untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan like video ini supaya tim Bayu Suara semangat terus untuk bikin konten yang kece untuk Anda semua. Bersama saya sekarang sudah ada Behringer UMC 202 HD. Ini sebetulnya bukan interface kelas paling rendah dari Behringer seri UM ya. Dia masih punya dua adik dengan kelas dan harga yang lebih murah, yaitu UMC 2 dan UMC 22. Tapi saya personal lebih merekomendasikan seri UMC 202 HD ini jika Anda punya budget lebih. Karena harusnya seri yang ini selisihnya nggak terlalu jauh dengan dua seri sebelumnya. Tapi fitur dan kualitasnya lumayan banget, berasa bedanya gitu loh. Di seri UM ini juga ada dua seri di atas seri yang ini nih, yaitu UMC 404 HD dan UMC 1820. Tapi saya paling rekomendasikan Anda untuk beli adalah seri UMC 202 HD atau yang 404 HD aja. Kenapa? Pokoknya yang ada HD-HD-nya ini memang memiliki fitur yang lebih banyak dan lebih baik dibanding seri-seri yang nggak ada fitur HD-nya. Nanti saya jelasin ya. Oke, sekarang kita coba lihat barangnya seperti apa. Oke, ini dia unitnya. Di dalam dusnya ini ada silika gel, berguna banget untuk menjaga barang elektronik supaya nggak jamuran. Lalu ada kartu garansi, tapi masih yang model konvensional, harus diisi dan dikirim pos untuk bisa klaimnya. Lalu manual book dan stiker Behringer. Ini adalah strategi marketing yang bagus banget dari Behringer ya. Dia ngasih stiker ke setiap orang yang beli produknya. Alhasil kita bisa melihat branding stiker Behringer tertempel di mana-mana, di studio musik biasanya, atau di hardcase, pedal board, musisi-musisi gitu ya. Ini barangnya, kita dapat USB tapi masih USB 2.0 ya. Kita coba buka plastiknya. Ini dia unitnya. Kece banget sih, solid dan kokoh gitu. Saya pernah megang juga yang seri UM2. Built-in fisiknya tuh jauh lebih bagus yang ini, lumayan jauh ya. Kalau si UMC 22 kurang lebih sama, cuma beda ini aja ya, fitur-fitur di depannya ini aja. Nah, dan si Behringer ini sekarang pinter menurut saya karena mereka ngeluarin produk berwarna hitam, jadi terlihat lebih kece dan meninggalkan branding mereka yang sebelumnya terkesan seperti barang harga ekonomis ya. Jadi dia ganti warna jadi hitam. Ini menurut saya jadi terlihat lebih eksklusif gitu, lebih keren gitu ya. Nah terus interface ini enteng banget dan compact banget, jadi nggak akan ngerepotin kalau dipakai recording mobile atau berpindah-pindah tempat. Terlebih dia nggak perlu power tambahan buat hidup ya, dia cukup dari USB-nya aja dia udah hidup gitu. Knopnya juga bagus, nggak terlihat murahan knopnya. Soket inputnya juga sudah pakai yang model combo, jadi bisa SLR maupun bisa jack dengan material yang terbilang bagus, walaupun bukan neutrik ya. Karena kalau soket menurut saya pribadi udah paling the best itu ya neutrik atau ampe 0 lah minimal. Nah mereka ini pakai soket merek Zui, ini brand China kayaknya. Nah ini part yang paling dibangga-banggain oleh Behringer, yaitu preamp by Midas. Wah, ini mereka jadi built-in inputnya menggunakan preamp dari Midas. Seperti yang kita ketahui, Midas adalah salah satu brand mixer atau mixing console paling oke dari Inggris ya. Salah satu yang paling bagus sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Yang sekarang kabarnya kalau nggak salah sudah diakuisisi oleh si Behringer. Keren ya, tukang jualan di iBox bisa beli saham salah satu perusahaan mixer paling kece di dunia gitu. Itulah mengapa semua produknya Behringer, input produknya sudah diklaim powered by Midas. Nah ini juga keren sih. Untuk sound card di bawah 2 juta rupiah, si Behringer ini bisa mengakomodir sample rate sampai 192 kHz. Wow, itu besar loh, besar banget. Makanya mereka klaim ini sebagai HD series ya, HD. Nah, sekedar informasi, 192 kHz itu besar sekali. Bahkan untuk produksi musik profesional aja biasanya paling dibutuhkan sample rate itu 48 kHz gitu. Nah, ini bisa sampai 192 kHz. Berarti bahkan untuk kebutuhan riset suara atau science gitu ya, dia bisa dipakai.
Kemudian si Behringer ini sudah tersedia tombol switch untuk kita memilih mau recording untuk mic atau untuk instrumen. Jadi biasanya untuk interface yang punya input combo nih, dia bisa XLR bisa jack, itu adalah kadang kita tidak mendapatkan gain sesuai yang kita butuhkan. Nah, dengan switch ini berfungsi ketika teman-teman langsung ingin merekam dari gitar melalui jack nih, tanpa preamp atau tanpa alat tambahan. Nah, dia bisa membantu menyesuaikan gain dengan yang teman-teman butuhkan gitu. Karena memang kebutuhan sinyal untuk mic dan line input itu berbeda ya. Nah, kemudian udah ada fitur pad. Nah, ini juga berguna banget buat motong sinyal yang berlebih, karena biasanya beberapa input gitu ya, itu walaupun knob gainnya sudah dipotong abis, udah ditutup abis, dia tetap aja sinyalnya tuh deras banget, kenceng banget. Nah, pad ini berfungsi untuk motong itu semua gitu. Oh iya, fitur ini juga tersedia di kedua channel ya. Jadi bukan cuma yang channel 1. Kalau yang seri adiknya tuh yang si UMC 22 itu nggak ada nih. Dia cuma satu pula SLR-nya. Lanjut. Nah, selamat UMC 202 HD. Anda telah saya nobatkan menjadi soundcard yang tidak ngeselin ya. Kenapa? Karena beberapa soundcard harga murah tuh biasanya ya, termasuk si seri adiknya dia nih, si UM2 dan UMC 22, itu output untuk monitor speaker dan headphone-nya digabung knob volumenya. Jadi misalkan kita gedein si speaker, otomatis headphone-nya ikut gede gitu. Ataupun begitu kita nggak mau nyalain speaker nih, kita mau gedein headphone, speakernya otomatis ikut besar. Nah, tapi si UMC 202 HD ini punya knob yang terpisah untuk headphone dan output speakernya. Jadi kalau kita mau ngeluarin suara di speaker doang gitu, atau di headphone doang, nggak perlu repot-repot matiin atau nyabut salah satunya. Kita cukup tutup knob salah satunya aja, kita udah bisa mendapatkan output terpisah. Nah, sayangnya Phantom Power-nya ini di belakang modelnya model switch cetek gini ya, yang langsung menghidupkan Phantom buat kedua channel, jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus agak hati-hati ya pemakaiannya. Misalnya siapa tahu Anda lagi rekaman, satu pakai channel mic, satu channel DI gitu ya. Mic-nya pakai mic ribbon yang harganya puluhan juta, terus pakai DI aktif yang perlu Phantom, terus lupa nyalain aja Phantom-nya aja. Ya udah, nangis deh tuh mic ribbon kena Phantom, meleleh lah dia, miris sekali ya. Oke, outputnya sendiri itu dia yang model jack, bukan SLR. Jadi untuk menggunakan speaker dengan input SLR itu harus pakai kabel TRS to SLR. Oh ya, ada tambahan, ini fitur direct monitor, yang mana berarti kita bisa memonitor langsung suara sinyal yang masuk ke input tanpa melewati proses di komputer. Jadi kalau ini kita pencet, itu otomatis yang kita dengar di monitor, di speaker, di headphone itu adalah bunyi langsung yang masuk ke input kita, bukan yang diproses. Jadi kita bisa monitor langsung bunyi aslinya tuh kayak gimana sih. Nah, terus indikator di depan juga dia hanya ada lampu hijau untuk sinyal dan merah jika dia peak atau sinyalnya udah clip. Oh iya, dia seperti yang saya jelaskan di depan, dia powered by USB, jadi sangat praktis, nggak perlu adaptor lagi atau nggak perlu colokan listrik eksternal untuk menghidupkannya. Dia cukup colok USB-nya aja ke komputer atau laptop, dia hidup. Bener-bener cocok buat yang kerja mobile atau berpindah-pindah tempat, jadi praktis gitu. Nah, terakhir, nggak afdol kalau kita nggak coba langsung ya mixer ini kayak gimana. Ya, kita akan tes sederhana dan singkat aja betapa praktisnya dan bagaimana kualitas preamp suaranya yang murni bersih tanpa dipoles-poles seperti apa suaranya. Nah, kita akan cobain ya. Oke, sekarang kita coba langsung ya kualitas dari si Behringer UMC 202 HD ini ya. Nah, ini dia kawan-kawan unitnya. Saya bawa lebih dekat lagi, saya zoom lagi, dan emang kokoh banget sih ya. Silok banget lampunya, kita kurangin dikit. Oke, jadi seperti yang saya bilang pertama, dia ada dua input, lalu ada preamp by Midasnya. Nanti akan kita coba. Ini sekarang kita akan coba dulu untuk dicolok ke komputer saya, ke MacBook saya. Apakah dia langsung terbaca atau ribet-ribet instalasi dulu? Kita cek aja ya.
Oke, ini udah saya colok. Apakah dia langsung terbaca? Oh, dia langsung terbaca, saudara-saudara. Keren sekali. Dia langsung terlihat sebagai UMC 202 HD ini. Saat ini saya pakai si US 4x4. Nah, dia langsung terbaca nih si UMC 202 HD ya. Dia langsung terbaca. Langsung bisa dipakai nggak ya? Ntar. Jadi dia langsung kebaca sebagai 202 HD tanpa perlu install gitu. Nah, terus kita akan coba kualitas dia. Nah, ini saya ambil record audio ya. Kita akan coba ganti dulu audionya ke si Behringer dulu ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Hey, oke, ini sekarang saya sudah pindah ke si Behringer. Tadi harus dipentem dulu karena saya menggunakan mikrofon kondenser untuk audionya ya. Nah, ini nih tadi kita lihat mulai langsung di volume angka 9. Nah, ini kalau kita besarkan, jadi ternyata dia memiliki kualitas yang preamp kurang lebih seperti ini. Maaf saya nggak pakai monitor, jadi nanti reviewnya sambil dengar sendiri aja. Nah, ini tombol instrumen kalau kita menggunakan input instrumen ya. Jadi ada di sini. Halo, cek, halo, 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 halo. Apakah terasa perbedaannya signifikannya ketika instrumen dan enggak? Dan ini di pad ya. Ketika kita pencet padnya, dia akan halo, cek, halo, halo, cek, halo, halo, cek, halo, halo, cek. Ya, jadi kalau di pad itu cenderung mengecil suaranya ya. Nah, ini fitur direct monitor. Jadi apa yang keluar di input ini langsung terdengar di speaker. Tapi sayang nih saya lagi nggak pasang speaker, biar cepat aja sebenarnya, biar kita tahu kualitas suaranya. Dan kalau ini dilepas, dia akan memperdengarkan apa yang sudah diproses di di DAW kita, di komputer kita gitu. Dan ini outputnya terpisah dengan terpisah dengan phone, jadi praktis banget. Jadi kalau output ini apa yang keluar di sini ya, kalau output. Tapi kalau phone kita pakai headphone, dia keluar yang di sini gitu. Ini 2 channel, simple banget sih, dan ini langsung hidup. Kalau nggak perlu repot di bawah. Tapi saya nggak tahu kalau pakai Windows apakah dia langsung terbaca. Tapi kalau tadi saya tanya ke salah satu staff saya yang pakai Windows, katanya kalau Windows harus install dulu dan cukup download drivernya di website mereka gitu. Oke, jadi inilah kurang lebih hasil tes kita. Praktis banget, mudah banget, dan ini worth it banget untuk digunakan untuk teman-teman yang recordingnya mobile, yang butuh ini harganya juga murah banget. Jadi saya sangat merekomendasikan ini ya. Oke, itu dia tadi review kita hari ini tentang sebuah audio interface yang mengakomodir banyak kebutuhan dengan fitur yang sangat profesional tapi harga ekonomis, Behringer UMC 202 HD. Jika Anda suka dengan video ini, mohon untuk likes dan tinggalkan komentar di bawah kira-kira produk apa lagi sih yang mau kita bahas di Bayu Suara Audio Channel ini, supaya kita nih tim Bayu Suara bisa semangat terus untuk bikin konten yang menarik dan kece untuk Anda semua. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.